Shalom, salam di dalam damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita bertemu kembali di dalam kebenaran Injil. Ajaran Injil sepenuh dari Tuhan Yesus Kristus dalam ibadah tengah minggu kita di malam hari ini. Tema firman tengah minggu kita adalah terang dunia, melanjutkan tema firman tengah minggu bulan yang lalu, garam dunia, yang telah dibawakan oleh Ibu Gembala. Sebab garam dunia dan terang dunia sesungguhnya saling terkait dan tidak dapat terpisahkan. Garam dunia dan terang dunia bukanlah pekerjaan-pekerjaan yang berdiri sendiri-sendiri, melainkan adalah ajaran Injil atau pengajaran Tuhan Yesus yang berkesinambungan atau berkelanjutan. Saudara-saudaraku, inilah yang menjadi intisari daripada renungan kita pada malam hari ini. Bagaimana caranya kita menjadi terang dunia? Jadilah garam dunia terlebih dahulu. Dengan perkataan lain, kita tidak akan dapat menjadi terang atau menjadi saksi kalau kita bukan garam. Untuk menjadi terang atau menjadi saksi, haruslah pribadi yang dapat diterima oleh semua pihak, yang dapat diterima oleh semua orang, seperti garam. Sebab siapakah yang tidak memerlukan garam? Jadi bisa dikatakan bahwa garam dunia adalah merupakan syarat utama untuk menjadi terang dunia. Sehingga nampaklah di sini garam dunia dan terang dunia adalah proses dua tahap. Sekali lagi, proses dua tahap. Proses pertama adalah menjadi garam, yaitu pembentukan karakter supaya dapat layak untuk menjadi terang dunia. Supaya berhasil, yaitu berbuah-buah. Untuk lebih jelasnya, marilah terlebih dahulu kita membaca firman Tuhan Yesus tentang terang dunia yang tertulis di dalam Matius 5 ayat 13-16. Matius 5 ayat 13-16, demikian firman Tuhan Yesus. Kamu adalah garam dunia, jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Amin. Seperti sebelumnya, saudara-saudaraku, pada malam hari ini kita kembali membahas pelajaran dasar Injil, yaitu pelajaran wajib bagi mereka yang memiliki kerinduan untuk dapat layak menjadi murid-murid Kristus atau murid-murid kerajaan Allah. Itu sebabnya pada malam ini kita akan membahas garam dunia dan terang dunia secara lebih mendalam, sesuai dengan waktu Tuhan, yang sekarang kita sebut sebagai tahun pemuritan. Saudara-saudaraku yang berbahagia dalam Injil sepenuh, untuk dapat memahami makna atau definisi garam dunia dan terang dunia, terlebih dahulu ada dua aturan yang harus kita mengerti, guna menjadi landasan berpikir di dalam kebenaran. Kedua aturan itu adalah, yang pertama, garam dunia dan terang dunia adalah terkait dan tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain. Dan aturan yang kedua adalah keteladanan Yesus Kristus sebagai dasar atau sebagai batu penjuru daripada garam dunia dan terang dunia. Keteladanan Yesus Kristus itulah selama dia hidup di dalam dunia sebagai anak manusia. Sekali lagi, saudara-saudaraku, seperti yang pernah kita bahas, sebutan anak manusia yang diucapkan oleh Yesus untuk dirinya di dalam Injil, maknanya sesungguhnya adalah keteladanan, yaitu agar semua umat tebusan Kristus meniru perbuatan dan perilaku Yesus Kristus. Sehingga, saudara-saudaraku, yang disebut dengan anak manusia itu bukan lagi hanya untuk Yesus saja, tetapi bagi semua umat tebusan Kristus yang mau menjadi garam dunia dan terang dunia. Nah, apa maksudnya, saudara-saudaraku? Dengan berbekal aturan tadi, yaitu keterkaitan garam dunia dan terang dunia,
Bersamaan dengan keteladanan Yesus Kristus, kita akan memahami makna atau definisi garam dunia dan terang dunia dengan benar, atau di dalam kebenaran. Sekali lagi, saudara-saudaraku, sesuai dengan waktu Tuhan, sebagaimana telah dinyatakan oleh ajaran Injil sepenuh, bahwa tahun ini adalah tahun pemuritan. Ini pun juga harus diperhatikan, karena tahun pemuritan itu tidak muncul secara ujuk-ujuk, saudara-saudaraku. Tidak serta-merta dia muncul. Yang menjadi latar belakang daripada tahun pemuritan adalah tema umum GBIS yang lahir di bulan September tahun 2022. Hamba yang menyatakan keagungan Tuhan di tengah-tengah perubahan, yang terambil dari nubuatan Nabi Yesaya tentang Yesus Kristus. Yesaya 49 ayat 3, kita baca Yesaya 49 ayat 3. Ia berfirman kepadaku, engkau adalah hambaku Israel, dan olehmu aku akan menyatakan keagunganku. Inilah firman Allah yang menetapkan, yang menyatakan Yesus Kristus sebagai seorang hamba, yang dilaksanakan dari sejak kehadirannya di dalam dunia, mengambil rupa seorang hamba, lahir di kandang yang hina. Menjadi latar belakang dari tahun pemuritan, waktu Tuhan dan lawatan Tuhan di tahun 2023 ini. Ajaran Injil sepenuhlah yang telah menuntun kita dari tema hamba yang menyatakan keagungan Tuhan untuk masuk lebih dalam lagi kepada tema pemuritan di tahun 2023 ini, sesuai dengan ajaran Injil sepenuh yang menyatakan bahwa syarat utama untuk layak menjadi murid Yesus adalah memiliki hati sebagai hamba. Memiliki hati sebagai hamba maknanya adalah memiliki pikiran dan perasaan Kristus sebagaimana tertulis dalam kitab Filipi itu. Maka jelaslah ini adalah sebuah proses. Menjadi hamba adalah sebuah proses, sebab untuk memiliki pikiran dan perasaan Kristus itu bukanlah hal yang mudah. Ada proses, yaitu proses awal untuk selanjutnya masuk di dalam proses pemuridan, yaitu murid-murid yang dipersiapkan untuk menjadi saksi-saksi Kristus sampai ke ujung bumi. Perhatikanlah, saudara-saudaraku, bahwa dalam proses pembentukan hamba menjadi murid, nampaklah kepada kita adanya proses 2 tahap. Proses 2 tahap, sebagaimana juga proses garam dunia menjadi terang dunia. Nah, apakah proses hamba menjadi murid itu sama dan identik dengan proses garam dunia menjadi terang dunia? Inilah pelajaran Injil yang mendalam sesuai dengan waktu Tuhan, yang dimulai dengan lahirnya tema umum GBIS yang bersumber dari nubuatan Nabi Yesaya tentang Yesus Kristus. Yesaya pasal 49 tadi. Sebab nubuatan dalam kitab Yesaya pasal 49 itu sesungguhnya adalah nubuatan tentang Yesus terang dunia, sebagaimana tertulis di dalam ayat selanjutnya, yaitu Yesaya 49 ayat yang ke-6. Demikian firman Allah. Terlalu sedikit bagimu hanya untuk menjadi hambaku, untuk menegakkan suku-suku Yakub dan untuk mengembalikan orang-orang Israel yang masih terpelihara. Tetapi aku akan membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa, supaya keselamatan yang daripadaku sampai ke ujung bumi. Inilah amanat Allah kepada Yesus Kristus untuk menjadi terang dunia. Disebut amanat atau amanat Allah sesuai dengan kata kunci di situ, sampai ke ujung bumi. Seperti tertulis di dalam kalimat penutup, yaitu ayat yang ke-6b. Tetapi aku akan membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa, supaya keselamatan yang daripadaku sampai ke ujung bumi. Amin. Inilah gambaran dari proses akhir terang dunia, garam dunia, dan terang dunia, sesuai dengan teladan Kristus. Sekaligus juga sama dengan proses akhir daripada hamba menjadi murid.
sesuai dengan teladan Kristus, yaitu menjadi utusan dan saksi-saksi Kristus sampai ke ujung bumi. Ingatlah saudara-saudaraku, bukan Yesus Kristus yang melangkah sampai ke ujung bumi, melainkan murid-muridnya atau generasi-generasi penerusnya. Firman Tuhan Yesus menyebut mereka, murid-murid itu, yang bersaksi sampai ke ujung bumi, sebagai pelita di atas kaki Dian. Seperti ayat yang telah kita baca di awal tadi. Matius 5 ayat 15-16. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki Dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Amin. Firman Tuhan Yesus mengatakan bahwa pelita itu akan dinyalakan dan diletakkan di atas kaki Dian. Sekali lagi, di atas. Nah, kaki Dian sendiri menurut kitab Wahyu, itu maknanya adalah jemaat atau gereja. Berarti kalau diletakkan di atas kaki Dian, di sini ada peningkatan status yang tadinya di bawah, yaitu hamba, menjadi di atas. Memiliki peran yang tinggi di tengah jemaat, terhormat dan diberkati di tengah jemaat. Namun uniknya, saudara-saudaraku, meskipun telah diangkat ke atas, telah menjadi terang, saudara-saudaraku, sifat hamba itu tetaplah melekat. Sebagaimana tertulis di dalam ayat 16, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Perhatikanlah bahwa terang itu tetap disertai dengan perbuatan-perbuatan baik. Inilah kebenaran Injil tentang hakikat kehidupan, yaitu roh dan kebenaran, iman dan perbuatan, teori dan prakteknya. Karena menjadi terang itu fungsinya, saudara-saudaraku, adalah menerangkan Injil, menjadi juru penerang Injil kepada semua orang. Namun, saudara-saudaraku, bukan hanya terdiri dari perkataan saja, tetapi juga disertai dengan perbuatan-perbuatan baik. Maka di sini terbukti bahwa garam dunia atau perbuatan-perbuatan baik itu, saudara-saudaraku, tidak dapat dipisahkan dengan terang dunia, yaitu kesaksian atau pengajaran Injil. Sebagaimana iman tanpa perbuatan, hakikatnya adalah mati. Demikianlah terang dunia tanpa garam dunia adalah sesat, bukan kebenaran. Maka apa yang harus kita perbuat agar kita dapat menjadi garam dunia dan terang dunia? Sesuai dengan teladan Yesus Kristus. Dalam nubuatan Nabi Yesaya tadi, kita harus mau menjadi hamba sebelum menjadi murid. Sebab hati sebagai hamba itulah garam, sumber dari segala perbuatan baik. Hati sebagai hamba itulah garam. Yang pada saudara-saudaraku berarti umat yang belum memiliki hati sebagai hamba adalah ibarat tadi dikatakan garam yang menjadi tawar. Garam yang tawar, yang pada akhirnya akan dibuang dan diinjak-injak orang. Oleh karena itu, segeralah mengambil keputusan untuk menjadi hamba Kristus. Sebab sesungguhnya seperti teladan Yesus Kristus yang mau lahir di kandang, kita juga harus mau lahir di kandang yang hina. Bagaimana caranya, saudara-saudaraku? Jangan kita berkata seperti Nikodemus ahli Taurat itu, apakah aku harus kembali ke rahim ibuku? Bukan lahir yang itu, saudara-saudaraku, melainkan lahir rohani. Bertobat dan mau menjadi hamba. Saudara-saudaraku, maka Tuhan Yesus akan berkenan menjadikan kita murid-muridnya. Dengan ketekunan dan dengan hati sebagai hamba, kita akan dinyalakan seperti pelita dan diletakkan di atas kaki Dian. Apa maksudnya dinyalakan oleh Tuhan Yesus? Itu artinya Yesus masuk ke dalam hati kita.
Karena Yesus itulah terang dunia yang sejati. Sehingga apabila Yesus ada di dalam kita, kita pun akan menjadi terang dunia dan memancarkan kemuliaannya. Saudara-saudaraku, perhatikanlah saudara-saudaraku kata kuncinya. Yesus ada di dalam kita. Itulah terang dunia. Itulah kata kunci terang dunia. Yesus ada di dalam kita. Kita baca ayat yang terakhir. Yohanes 15 ayat 5. Firman Tuhan Yesus, "Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa." Amin. Kembali di dalam ayat ini, kita melihat adanya proses 2 tahap. Yang pertama, kita di dalam dia, kita di dalam Yesus. Dan yang kedua, barulah Yesus di dalam kita. Ini tidak lain berbicara tentang hamba dan murid. Juga berbicara tentang garam dan terang dunia. Saudaraku, kita adalah umat yang telah dilepaskan dari perhambaan dosa. Berarti sebelum bertobat, status kita adalah hamba dosa. Namun ketika Yesus Kristus menebus dosa umat manusia di kayu salib, Yesus Kristus memberi kebebasan kepada manusia untuk menjalani hidupnya. Bebas melakukan apa saja dan bebas memilih apa saja. Namun, bagi setiap umat yang sadar dan mau menjadi murid-murid Kristus, mereka menolak kebebasan itu dan memilih untuk menjadi hamba Kristus. Itulah yang disebut sebagai tetap tinggal di dalam Yesus Kristus. Maka Tuhan Yesus pun akan menjadikan dia muridnya dan akan tinggal di dalam dia, menerangi hidupnya dengan kebenaran Injil dan memancarkan cahaya Injil itu di sekeliling umat pilihannya. Menjadi saluran berkat, bukan hanya dengan perkataan saja, tetapi juga disertai dengan perbuatan-perbuatan nyata, yaitu perbuatan-perbuatan baik. Itulah saudara-saudaraku riwayat terang dunia yang berasal dari garam dunia. Tetaplah bertekun di dalam pemuritan. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah Roh Kudus yang selalu membimbing kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari saudara-saudaraku, kita masuk di dalam doa syafaat kita, namun sebelumnya kita angkat pujian Ku Mau Bercahaya. Keselamatan yang telah Kau beri, biarlah hidupku menjadi jawaban bagi setiap orang yang membutuhkan. Ku mau bercahaya bagaikan bintang-bintang di tengah kegelapan, terpancar terang kasih Tuhan. Ku mau bercahaya, bermegah di dalam Dia, menyaksikan kemurahan Tuhan, menceritakan perbuatan Tuhan. Ku rindu hidup selalu bercahaya untuk kemuliaan-Nya. Setiap harga yang harus ku bayar telah menjadikan aku
kuasa dalam-Mu. Berikanlah hati-Mu di dalamku, agar hidupku hanya untuk memuliakan-Mu. Ku mau bercahaya bagaikan bintang-bintang, di tengah kegelapan terpancar terang kasih Tuhan. Ku mau bercahaya bermegah di dalam Dia, menyaksikan kemurahan Tuhan, menceritakan perbuatan Tuhan. Ku rindu hidup selalu bercahaya dalam kemuliaan-Nya. Ku rindu hidup selalu bercahaya dalam kemuliaan-Nya. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam kerajaan surga Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur kalau di hari ini kami boleh Tuhan menikmati ibadah tengah minggu kami oleh pimpinan-Mu dari awal, pertengahan, sampai akhirnya. Terima kasih Bapa di dalam surga untuk lawatan firman-Mu yang mengajarkan kepada kami agar kami bertekun Tuhan di dalam garam dunia untuk menjadi terang dunia. Terima kasih Bapa di dalam surga. Berikan kami jamahan-Mu Bapa, agar kami boleh mampu Tuhan, boleh sanggup untuk memiliki hati sebagai hamba. Supaya kami Bapa boleh layak menjadi murid-murid-Mu yang Kau persiapkan untuk menjadi utusan-utusan-Mu, saksi-saksi-Mu sampai ke ujung bumi. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami mendoakan Tuhan Yesus Kristus bagi setiap kami yang mengikuti ibadah tengah minggu ini. Ya Bapa, hadirlah Tuhan di tengah-tengah peribadatan kami, di tengah-tengah rumah tangga kami Tuhan, menjamah seisi rumah tangga kami agar terang keselamatan yang daripada-Mu Tuhan boleh sampai kepada seisi rumah tangga kami. Dan biarlah Bapa di dalam surga terang-Mu boleh bercahaya ke sekeliling, memancar kepada tetangga-tetangga kami kiri, kanan, depan, dan belakang. Bapa di dalam surga, agar mereka boleh melihat kasih-Mu nyata di dalam kehidupan kami, agar mereka Tuhan dilembutkan untuk mau Tuhan juga datang bersama-sama dengan kami, beribadah kepada-Mu, meninggikan dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa di dalam surga. Hamba menyerahkan Tuhan jemaat-Mu, Gereja Betel Injil Sepenuh, di Jalan Baldewa ke dalam tangan-Mu. Kuat kuasa-Mu lah yang membagari gereja-Mu Tuhan daripada segala yang jahat, orang-orang jahat, roh-roh jahat, ajaran-ajaran sesat. Terima kasih Bapa. Pulihkanlah gereja-Mu Bapa, sekolah minggunya, remajanya, pemudanya, kaum prianya, kaum wanitanya, pos doanya Bapa di dalam surga. Di dalam setiap jam ibadah Bapa, Engkau memulihkan keadaan kami. Tambah-tambahkanlah dengan jiwa-jiwa yang baru, serta jamahlah jiwa-jiwa yang lama untuk tetap setia mengikuti Tuhan setiap ibadah yang diselenggarakan di dalam Tuhan gereja kami. Terima kasih Bapa di dalam surga. Memberkati hamba-hamba-Mu Tuhan yang terlibat di dalam pelayanan, terutama hamba-hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah ilham Roh Kudus, perwahyuan dari surga Bapa di dalam surga, Kau berikan kepada hamba-hamba-Mu untuk menyatakan apa yang menjadi kehendak-Mu bagi sidang jemaat-Mu. Terima kasih Bapa. Memberkati kehidupan sidang jemaat-Mu Bapa, dari yang termuda sampai yang tertua, jiwa baru, jiwa lama sekaliannya. Mereka yang bersekolah, yang kuliah, yang bekerja, mengerjakan tugas-tugas rumah tangga, berwirausaha, berwirausaha dan berdagang. Biarlah kiranya Tuhan selalu nyata kerajaan-Mu, kedaulatan-Mu dalam kehidupan sidang jemaat-Mu setiap hari. Terutama untuk saudara-saudara kami yang berkekurangan, para janda dan anak-anak yatim. Engkaulah kiranya Tuhan yang memimpin dan memelihara kehidupan mereka. Sesungguhnya kami sekalian hanya hidup oleh belas kasihan-Mu. Terima kasih Bapa. Memberkati pergumulan seluruh sidang jemaat-Mu. Kau menolong saudara kami Lina yang sedang mengandung. Kau menjaga dan memelihara kandungannya Bapa, sampai tiba waktunya kepada persalinan yang sehat dan berhasil.
Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami juga berdoa bagi Ibu Gembala Tuhan yang masih Tuhan dalam pemulihan. Kiranya uluran tangan-Mu menjamah dan memberikan kesembuhan yang sempurna di dalam kehidupannya. Biarlah Ibu Gembala kami berbahagia di masa tuanya, di dalam gendongan-Mu, menikmati kasih sayang-Mu dan urapan-Mu, dan kembali bergiat Bapa di dalam surga untuk memberitakan Injil-Mu setiap pagi. Terima kasih Bapa, memberkati jam-jam ibadah yang diselenggarakan di gereja-Mu Bapa, agar Engkau senantiasa hadir di dalam setiap ibadah kami ya Bapa, baik di gereja maupun lewat ibadah online. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami berdoa Bapa untuk bangsa negara kami Indonesia ini, untuk provinsi kami dan kota kami. Kiranya Engkau berkati. Bapa, mohon belas kasihan-Mu. Lindungilah bangsa negara kami dari berbagai bencana tulah-tulah, tanda-tanda akhir zaman Tuhan. Mohon belas kasihan-Mu, biar bangsa kami mendapat kasih karunia-Mu. Ampunilah dosa dan kesalahan bangsa kami. Selamatkanlah bangsa kami di dalam kebenaran Injil-Mu. Kau yang menambahkan pekerja-pekerja-Mu, penuai-penuai-Mu, yang Kau perlengkapi dengan urapan baru, tanda-tanda ajaib di dalam nama-Mu. Utuslah mereka ke seluruh penjuru pelosok wilayah Indonesia, agar bertambah-tambahlah jumlah dan bilangannya. Saudara-saudara kami sebangsa dan setanah air yang bertobat, menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan biarlah jumlahnya sudah melebihi Tuhan daripada jumlah kala kami kemarin berdoa kepadamu. Terima kasih Bapa. Memberkati para petobat-petobat baru Tuhan, memberkati para murtadin dengan kebenaran Injil-Mu. Biarlah Tuhan berita Injil sepenuh meluas di seluruh Indonesia. Lawatlah pemerintahan kami dari yang tertinggi sampai yang terendah, dari pusat sampai daerah. Terangi hati dan pikiran mereka untuk mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu. Mampukan mereka oleh kuat kuasa-Mu untuk menjalankan pemerintahan Tuhan di dalam kebenaran, pemerintahan di dalam kasih, dan Tuhan pemerintahan yang berkerukunan, agar bangsa ini diberkati. Oleh karena itu, ulurkanlah tangan-Mu yang ajaib dan berkuasa itu, dan singkirkanlah segala bentuk Tuhan keserakahan, Tuhan korupsi Tuhan, kepalsuan Tuhan, demikian juga kemunafikan, arogansi, radikalisme, dihalaukan dan disingkirkan dari negeri kami Indonesia ini. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami juga membawakan tak lupa Tuhan umat pilihan-Mu bangsa Israel. Kuat kuasa-Mu yang memegari negara Israel di tengah-tengah resesi dunia. Demikian juga Bapa, Kau menambah-nambahkan penuai-penuai-Mu, penginjil-penginjil dari umat pilihan-Mu ke-12 suku itu. Perlengkapi dengan urapan baru, tanda-tanda ajaib di dalam nama-Mu, agar nama-Mu Tuhan Yesus Kristus ditinggikan, dihormati, disegani Tuhan di seluruh daerah Israel. Memberkati kota Yerusalem, biarlah kota itu dipenuhi oleh damai sejahtera-Mu, terutama oleh lawatan Roh-Mu yang kudus. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Akhirnya kami serahkan seluruh kehidupan kami di malam hari ini Bapa, hanya ke dalam tangan-Mu. Biarlah di dalam istirahat malam Kamis, sementara tubuh kami terlelap, roh kami berjaga-jaga oleh Roh-Mu yang kudus, sehingga esok kami boleh dibangkitkan menjadi umat pemenang. Terpujilah nama-Mu dari sekarang sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa. Inilah doa syafaat kami, mohon kiranya disempurnakan, sebab semua hanya kami peralaskan di dalam nama-Mu yang ajaib dan berkuasa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup sampai selama-lamanya. Dan di dalam nama Tuhan Yesus kami akan menutup ibadah ini dengan doa yang Kau ajarkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.